Menariknya perjuangan Subkomandante Marcos ini, mereka tidak menginginkan separatisme karena mereka sadar, menurut mereka separatisme itu justru itu adalah agenda terselubung dari neoliberalisme. Halo, gue Bobby Revolta. Selamat datang di channel gue. Halo, ketemu lagi kita bareng gue Bobby Revolta di sini. Oke, di topik Rebel hari ini kita akan membicarakan tokoh pergerakan atau perjuangan rakyat di era kekinian, namanya adalah Subkomandante Marcos. Dia adalah seorang pemimpin dari satu organisasi perjuangan revolusioner di Meksiko, namanya ISLN, panjangan dari Ejército Zapatista Liberación Nacional. Salah nggak ya itu pengucapannya? Gerakan Zapatista yang dipelopori oleh Subkomandante Marcos dengan figurnya atau karakternya yang unik. Dia pakai balaklava itu terjadi di abad kekinian ya, maksudnya di era kekinian 90-an sih. Tempat perjuangannya di Meksiko Tenggara, yaitu sebuah kota kabupaten lah ya, namanya Chiapas. Zapatista itu artinya pengikut daripada Zapata. Zapata itu siapa? Dia adalah seorang tokoh legendaris asal Meksiko yang hidup di abad 19. Dia tokoh yang berjuang untuk membebaskan tanah-tanah yang dikuasai tuan tanah untuk dikembalikan kepada rakyat. Emiliano Zapata namanya. Mengapa Subkomandante Marcos bersama IZLN-nya memberontak? Itu karena begini. Jadi Meksiko itu bergabung dalam NAFTA. NAFTA itu panjangan dari North American Free Trade Agreement. Nah, itu. Anggota-anggotanya adalah Amerika USA, Kanada, dan Meksiko. Jadi sebenarnya itu adalah semacam apa ya, kayak di kita tuh kayak OPEC kali, semacam organisasi ya di bidang ekonomi. Jadi ketiga negara itu akan ada semacam dapat privilege di bidang ekonomi. Tapi sayangnya NAFTA itu seperti kebanyakan organisasi perdagangan itu tidak menguntungkan rakyat banyak ya. Dia malah lebih berpihak kepada pasar, dalam hal ini pasar ya tiga negara itu. Jadi tapi tidak menguntungkan rakyat jelata. Dalam hal ini adalah masyarakat adat dari Chiapas. Nah, itulah mengapa Subkomandante Marcos berjuang bersama ESLN dan masyarakat Chiapas. Mereka memperjuangkan hak adat agar penghormatan kepada hak adat. Apa sih yang diperjuangkan? Jadi gini, ketika si NAFTA ini akan berlaku di tahun 94, nah si kelompok ISLN ini menyerang menguasai kota Chiapas, walaupun hanya semalam, cuman sekedar show of force bahwa kami ini, pasukan kami ada dan kami menolak diberlakukannya NAFTA di Chiapas. Karena apa? Karena di Chiapas itu ada masyarakat adat yang hidup dari alam, dari pertanian, dari agraria berdasarkan hasil bumi yang kami kelola sendiri dan tidak perlu dijual kepada pasar internasional. Tergantung kepada apa yang kita kerjakan, bukan dari nilai tukar uang semata-mata. Yang diperjuangkan sebenarnya hak adat. Menariknya perjuangan Subkomandante Marcos ini, mereka tidak menginginkan separatisme karena mereka sadar, menurut mereka separatisme itu justru itu adalah agenda terselubung dari neoliberalisme untuk memecah belah negara bangsa agar lebih mudah memasukkan tentakel burutannya kepada satu bangsa. Gitu. Yang menarik juga dari Subkomandante Marcos adalah topeng balaklavanya itu. Kenapa dia pakai topeng? Karena dia tidak menginginkan satu
kultus individu. Misalnya seperti Che Guevara misalnya gitu. Yang kita perjuangkan ini ya perjuangan bersama. Jadi dia nggak mau muncul sendirian gitu. Dan tidak seperti gerilyawan klasik lainnya bahwa yang biasanya gitu ya, gerilyawan itu kan mengajar atau sebagai guru dari rakyat. Dia menyatakan dia justru belajar dari rakyat atau masyarakat adat. Pujaan gue banget nih, idaman gue nih. Uniknya juga pasukan ESLN ini, dia itu semacam garis komandonya itu nggak ada, pimpinannya itu justru rakyat komunike masyarakat adat gitu. Jadi di atasnya dia itu bukan orang ya, masyarakat adat, putusan bersama masyarakat adat itu untuk menentukan langkah-langkah pergerakan itu. Dan itulah kenapa namanya subkomandante, karena sub itu kan artinya di bawah ya, jadi di atas dia itu ya masyarakat adat atau rakyat. Terus siapa sih di balik topeng si subkomandante Marcos? Ada spekulasi atau pemerintah Meksiko lah ya, itu kayaknya mencurigai seorang dokter filsafat dari satu universitas di Meksiko namanya Rafael Sebastian. Tapi ada juga isu bahwa di balik topeng isu Komandante Marcos ini adalah Zack de la Rocha. Atau enggak, Zack de la Rocha itu vokalisnya Rage Against the Machine. Oke, sekian Rebel edisi kali ini. Kita ketemu lagi berjumpa di episode Rebel berikutnya. Salam dari gue, Bobby Revolta. Gue mau ngerokok dulu, Pak.